kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita kembali berjumpa di dalam persekutuan doa ibadah pagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan terus-menerus datang menghampiri-Mu sebelum kami memulai segala pekerjaan kami. Kami syukuri apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Mungkin ada kejadian yang di luar dugaan kami, tetap kami syukuri karena semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami jika Tuhan campur tangan di dalamnya. Ya Bapa, kami dengarkan firman-Mu, tuntun kami, hati pikiran kami untuk memahami dan menerimanya, serta melakukannya dalam hidup kami, supaya kami hidup dan tidak binasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari Rabu hari ini terambil dari Matius 6 ayat 13, masih di seputar doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, yaitu Matius 6 ayat 13, demikian, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekali lagi, Matius 6 ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, topik firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini, lepaskanlah kami dari yang jahat.
lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang doa ini, yaitu supaya memohon kepada Tuhan melepaskan dari yang jahat dan tidak membawa ke dalam pencobaan. Ada dua, pencobaan dan kejahatan. Dan ini yang sering kita hadapi di tengah-tengah dunia yang kita diami saat ini. Dua ini selalu ada, pencobaan dan yang jahat. Pencobaan yang dimaksud di sini adalah satu peristiwa yang terjadi di luar kendali kita, di luar harapan kita, di luar kehendak kita. Datang begitu saja. Contohnya seperti musibah, ya, hal yang lain yang memang tidak kita duga-duga. Itulah pencobaan. Ya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita memohon kepada Tuhan, jangan kita dibawa kepada pencobaan ini. Jangan kita diarahkan kepada pencobaan ini, karena akan sulit bagi kita untuk menerimanya. Walaupun dalam kenyataan memang sering juga kita alami pencobaan ini. Tetapi yang pasti sangat perlu bagi kita untuk memohon kepada Tuhan supaya dijauhkan kita dari segala pencobaan. Pencobaan kepada pribadi, pencobaan kepada keluarga, pencobaan kepada gereja, pencobaan kepada pekerjaan kita, ya, pencobaan yang datangnya dari alam, pencobaan yang datangnya tiba-tiba tanpa diduga, tidak ada persiapan apa-apa untuk menghadapi semua ini. Itulah pencobaan. Dan sangat perlu kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tidak membawa kita kepada pencobaan. Namun sekalipun kita menghadapinya, ketika kita memohon kepada Tuhan, karena hidup kita ada di kendalinya, dan Tuhan izinkan kita menghadapi pencobaan itu, percayalah, dalam permohonan kita ini bukan dilepaskan dari pencobaan itu, tapi justru akan diberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi pencobaan itu. Itu janji Tuhan. Nah, yang kedua, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini, dia sudah melihat fenomena sosial yang terjadi di muka bumi ini. Begitu banyaknya orang jahat. Karena orang jahat yang begitu dominan penghuni bumi ini pada masa Yesus, maka sangat perlu Allah turun memperbaharui kehidupan ciptaannya ini supaya kembali kepada kemurnian sebagai ciptaan Allah. Bahkan kalau kita melihat dibandingkan kejahatan dulu dengan kejahatan yang sekarang, sepertinya semakin kompleks, semakin lengkap kejahatan yang kita hadapi sekarang. Bahkan kejahatan yang tidak terang-terangan, kelihatan baik, tapi di dalamnya ada unsur kejahatan. Hati-hati. Itu yang terjadi di tengah-tengah dunia sekarang ini. Membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Kita dibutuhkan untuk, dituntut untuk secara ekstra untuk membedakan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memohon kepada Tuhan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, karena memang faktanya ada, ya, dan Yesus pun ada di dalamnya. Dia dibunuh dan disalibkan oleh orang-orang jahat. Bahkan ketika ada gerasi Paskah Yahudi pada waktu itu, siapakah yang akan dibebaskan? Yesus atau Barabas? Barabas adalah penjahat yang ditangkap pada waktu itu. Kejahatan besar telah dilakukannya, tapi justru rakyat memilih Barabas. Ini satu bentuk kejahatan. Yesus mengalaminya. Maka Yesus mengajarkan kita dalam doa supaya kita meminta kepada Tuhan, kita
dilepaskan Tuhan dari tindakan-tindakan sejahat. Kita dijauhkan Tuhan dari niat-niat sejahat. Itulah doa kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, doakanlah doa ini kepada Tuhan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa pagi kita. Terlebih dahulu kita puji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah memberikan firman bagi kami. Dan kami berdoa kepadamu ya Bapa di surga, supaya Engkau tidak membawa kami ke dalam pencobaan. Dan juga lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan itulah kondisi dunia yang kami tempati sekarang. Maka sangat perlu bagi kami untuk penyertaan Tuhan, supaya kami tidak jatuh ke dalamnya. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami di pagi hari ini. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, baik di rumah maupun di kantor, di tempat pekerjaan kami. Ya Bapa, sertailah kami dalam perjalanan, lindungilah kami. Dan juga di tempat pekerjaan kami, jaga kami, sertai kami. Demikian juga ketika umat-Mu ada di rumah, jaga dan lindungilah mereka. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk jemaat-Mu yang sakit saat ini, baik di rumah maupun di rumah sakit, dimanapun berada. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk menyembuhkan mereka. Kami doakan ya Bapa di surga, untuk anak-anak Tuhan mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan kepada mereka. Kami doakan untuk anak-anak Tuhan mencari jodoh, berikanlah jodoh yang tepat kepada mereka. Kami doakan yang keluarga yang menantikan keturunan putra dan putri,
Tuhan jawablah doa mereka. Begitu lama mereka menantikan anugerah-Mu. Mohon ya Bapa di surga berikan mereka ketabahan dan kesabaran di dalam menantikan doa ini. Ya Bapa di surga menantikan jawaban doa ini. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk program gereja-Mu, Gereja GMI Jakarta Pusat. Dalam waktu dekat kami akan mengadakan perayaan ulang tahun GMI Jakarta Pusat yang ke-60 tahun. Panitia sudah terbentuk dan sudah bekerja. Tuhan, kami mohon kepadamu supaya dana yang kami kami butuhkan juga tercukupi melalui kerja keras dari panitia, secara khusus sesi dana. Kami doakan juga untuk sesi yang lain, sesi perlengkapan acara, dan juga IT. Semua Tuhan berkatilah. Alat-alat yang dipergunakan untuk ini juga Engkau berkati, supaya semuanya berjalan dengan baik. Mampukan juga umat-Mu supaya dengan antusias dapat mengikuti perayaan ulang tahun gereja yang ke-60 tahun ini. Karena di dalamnya ada kisah, ada sejarah, ada sukacita, ada penyertaan Tuhan, dan layak kami mensyukurinya. Ya Bapak di surga, kami doakan juga untuk pos-pos pelayanan GMI Jakarta Pusat. Berkati para hamba Tuhan, pengurus gereja yang ada di pos pelayanan. Tuhanlah yang menyertai melindungi mereka. Dengan kesetiaan dan juga memiliki hati hamba, mereka dapat menumbuh kembangkan gereja-Mu. Kami doakan juga pos pelayanan di Papua yang akan dibangun gedung gerejanya. Kami mohon kepadamu supaya Tuhan campur tangan di dalamnya, secara khusus dalam pengurusan sertifikat gereja menjadi atas nama GMI. Tolong yang Bapa di surga, siapapun yang dipercayakan untuk mengurus ini, supaya intens untuk mengurusnya. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk minggu sekolah minggu yang akan diadakan pada hari Minggu depan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang telah mempersiapkannya. Berkati para pelayan, berkati anak-anak kami sekolah minggu. Dengan adanya minggu sekolah minggu ini, kami membawa anak-anak Tuhan untuk melayani, belajar melayani, dan memiliki percaya diri dalam melayani Tuhan. Membentuk mereka menjadi anak-anak yang tangguh di masa yang akan datang, karena mereka yang akan melanjutkan gereja ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia, secara khusus wilayah itu yang sedang membangun Geraha Metodis. Campur tanganlah ya Tuhan di dalam pembangunan ini, supaya dapat diselesaikan dengan baik, dan yang dibutuhkan juga supaya tercukupi. Janji iman jemaat maupun pribadi donatur supaya mengalir terus. Kami doakan untuk para donatur yang telah memberikan hartanya untuk ini semua, berkatilah mereka. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami, berkatilah bangsa dan negara kami. Dan akan terus kami doakan bangsa ini supaya menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi Jakarta di mana kami tinggal, berkati kota Jakarta yang kami tempati, dan berkati kota Bekasi, Tangerang, Cikarang, Bogor, mungkin menjadi tempat kediaman umat-Mu. Tuhanlah yang memberkati. Kami doakan ya Bapa di surga, rakyat yang ada di sekitar gereja ini, bila kehadiran gereja-Mu di tempat ini juga memberkati masyarakat di sekitar gereja ini. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati.